Pacarku berselingkuh dengan adik tiri perempuanku. Karena merasa marah, aku mencari seorang pria untuk dinikahi. Namun suamiku dari pernikahan mendadak ini sepertinya memiliki identitas yang tidak biasa. Apakah kamu orang kota Jingdu? Lalu apakah kamu ada hubungan dengan keluarga Bo di kota Jingdu? Aku... Sudahlah. Melihat pakaianmu yang begitu biasa saja, datang ke hotel seperti ini, tingkat pengeluaranmu pasti biasa saja. Sepertinya kamu bukan orang kaya. Berikan nomor yang bisa dihubungi. Besok aku akan datang ke rumahmu untuk melamar. Ini lokasi rumahku. Aku pergi dulu. Baiklah. Tuan Bo, Anda dan nona kedua keluarga Jiang Yao Yao, memiliki pertunangan. Mengapa Anda ingin menikah dengan Jiang Nian Nian? Apakah Anda tidak takut kakek akan marah? Pertunangan itu hanya menyatakan aliansi antara keluarga Jiang dan keluarga Bo. Tidak ditentukan siapa yang harus aku nikahi. Karena Jiang Yao Yao ini kehidupan pribadinya tidak baik. Aku rasa Jiang Nian Nian ini cukup menarik juga dan tidak ada salahnya mendaftarkan pernikahan dengannya. Besok pagi, keluarga Bo akan datang berkunjung. Yao Yao dan Tianci, mereka berdua saling mencintai. Kedua keluarga mereka sudah merundingkan masalah pernikahan. Jadi pernikahan kita dengan keluarga Bo, hanya kamu yang bisa melaksanakannya. Kakak, maafkan aku ya. Aku dan kakak Ci juga tidak bisa menahan perasaan. Kami sudah bersama cukup lama. Siapa tahu sekarang aku sudah mengandung anaknya. Mengandung sebelum menikah, merebut pacar orang lain. Sikapmu ini yang merasa bangga bukannya malu? Sangat mirip dengan cara ibumu dulu. Benar-benar ibu dan anak yang tidak tahu malu. Kamu, Apa katamu? begini saja. Kamu menikah ke sana, saham yang ditinggalkan ibumu untukmu akan kuberikan besok. Saham yang ditinggalkan ibuku akan kuambil kembali semuanya tanpa kurang sepeser pun. Mengenai keluarga Bo, siapapun yang mau menikah silakan saja. Keluarga Bo dari Kyoto telah tiba. Orang keluarga Bo berusia 50 tahun lebih, menggunakan kursi roda. Ini pasti tuan muda besar keluarga Bo. Benar, memang dia orangnya. Bo Junlin ini cukup tulus. Ternyata dia membawa kakeknya untuk melamar. Mari kita lihat bagaimana kalian memaksaku lagi untuk menggantikan menikah ke keluarga Bo dari Kyoto. Kenapa masih melamun? Orang ini adalah tunanganmu, cepatlah beri salam. Tidak. Salah paham. Ini adalah cucuku, aku adalah kakeknya. Anda adalah tuan muda keluarga Bo? Apa? Dia adalah tuan muda sulung keluarga Bo. Ada apa ini? Suami yang baru saja kunikahi secara mendadak, ternyata adalah orang yang Yao Yao tolak untuk dijodohkan. Bukanlah berusia 50 tahunan lebih, kedua kakinya lumpuh, dan dia masih duduk di kursi roda? Semua itu hanyalah karena cucu saya tidak ingin menikah, sehingga menyebarkan beberapa rumor di luar sana. Junlin, bukankah kamu bilang sudah punya wanita yang dicintai? Cepatlah melamar kepada keluarga Jiang. Tuan Jiang, Nyonya Jiang, kedatangan saya kali ini adalah ingin melamar kepada keluarga Jiang. Hei, Junlin, kamu benar-benar memiliki selera yang sangat bagus. Kamu benar-benar pria yang sangat luar biasa. Hanya putri kami yang terpelajar, Yao Yao yang lembut dan perhatian, yang pantas bersamamu. Benar sekali. Junlin kita ini muda dan berprestasi. Dan dengan Yao Yao kami, benar-benar pasangan yang sangat serasi. Kak Junlin, sebenarnya aku sudah lama mengagumimu. Aku berharap ke depannya kita bisa lebih banyak berkomunikasi. Kakak, kenapa kakak tertawa? Mengagumi? Adikku sepertinya lupa. Kemarin malam, siapa yang bersama ayah dan ibu memaksaku menikah sebagai pengganti? Kenapa sekarang justru kamu yang mengagumi Junlin? Jiang Nian Nian, apa yang kamu katakan? Benar-benar tidak punya tata krama? Kamu pikir dengan mengarang beberapa kata saja, bisa menjelekkan nama Yao Yao? Gadis kasar seperti dirimu, sama sekali tidak pantas untuk pria hebat seperti Junlin. Kakak, aku tahu kakak punya masalah denganku. Tapi kakak tidak perlu. Di depan banyak orang seperti ini sengaja memfitnahku kan? Aku hanya berharap keluarga Bo bisa memiliki seorang yang benar-benar pantas menjadi menantu. Benar, Yao Yao, keluarga kami ini, hebat dan juga pengertian, pasti bisa membantu Junlin mengelola keluarga Bo dengan lebih baik lagi. Sedangkan kamu, kami akan mencarikan jodoh lain untukmu. Menurutku, pemilik peternakan itu sangat cocok untukmu, bahkan itu sudah lebih dari cukup. Kalau begitu kalian, sepertinya akan kecewa. Sayang, aku dan Junlin sudah resmi menikah.
saya dan Junlin sudah menikah. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Surat nikahmu ini pasti palsu. Dasar anak durhaka. Orang keluarga Bo ada di sini. Jangan membuat kekacauan lagi. Kamu menggunakan cara yang licik. Sungguh tidak tahu malu. Sayang, coba lihat. Mereka malah bilang kalau kita pasangan palsu. Benar-benar keterlaluan. Di siang bolong begini, kamu berani menggoda adik iparmu sendiri. Pengawal, kemari. Berikan hukuman keluarga. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Berani menyentuh istriku? Apa sudah mendapatkan izinku? Aduh, Kalau sudah begitu, mari kita saling merestui saja mengenai gadis Nian-Nian ini. Kesan saya cukup baik. Istriku? Ini uang hantaran senilai 4 triliun rupiah. Baiklah, Jingshan, jangan lupa besok malam di Hotel Hilton kita makan malam bersama. baik Tuan Besar Bo. Kami sekeluarga pasti akan datang. Jiang Nian-Nian, serahkan uang hantaran 4 triliun rupiah itu padaku. ini adalah seserahan yang diberikan keluarga Bo kepadaku. Apa kalian ingin merebutnya? Berikan padaku. Aku beritahu kalian, bukan hanya 4 triliun rupiah ini saja. Kedepannya, segala sesuatu yang menjadi milikku akan kuambil kembali dari tangan kalian. Kamu, Jiang Nian-Nian, barang-barangmu hanya boleh menjadi milikku. Tanpa gaun pesta, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa pergi ke perjamuan itu. Halo, Xiao Meng. Bantu aku siapkan satu gaun pesta yang benar-benar baru, yang bisa memukau semua orang. Mengerti, Bos. Akan dikirim dalam waktu 30 menit. Yao Yao, tunggu saja sampai kamu dipermalukan di pesta nanti. Yao Yao, kamu benar-benar terlihat sangat mempesona. Kakek Bo, Anda terlalu memuji? Anda sendirilah yang memiliki aura luar biasa. Nian-Nian, ada di mana? Dia adalah istriku. Kenapa dia tidak datang bersama kalian? Tuan Muda Bo, ada yang tidak Anda ketahui. Nian-Nian, gadis ini, tumbuh besar di pedesaan sejak kecil. Perilakunya sangat tidak pantas. Hari ini, tiba-tiba, dia berkata, ingin pergi bersenang-senang dengan para pria. Sepertinya dia tidak bisa hadir. Tidak apa-apa. Hari ini ada Yao Yao kami di sini. Dia akan lebih banyak mengobrol dengan Anda untuk membangun kedekatan. Maaf, saya datang terlambat. Mohon maaf ya, saya datang terlambat. Bukankah ini Jiang Nian-Nian, putri durhaka itu? Kenapa dia tampak seperti orang yang berbeda? Begitu cantik? Kakak, kenapa kakak datang kemari? Mengapa saya tidak boleh datang? Perjamuan keluarga ini sebenarnya diadakan untuk saya, ataukah kalian merasa bersalah sehingga tidak ingin saya datang? Mana mungkin begitu? Kami hanya khawatir karena kakak dari desa, kakak tidak mengerti tata krama kalangan atas, sehingga takut kakak akan mempermalukan diri sendiri. Maka, terima kasih atas kepura-puraan adikku ini. Namun, saya tidak membutuhkannya. Syukurlah kamu datang. Nak Jiang Nian-Nian, carilah tempat duduk. Istriku hari ini sungguh sangat cantik. Kak, semua ini adalah anggur merah kelas atas. Sayangnya, kakak tumbuh besar di desa, jadi tidak akan bisa menikmatinya. Hal seperti minum alkohol ini hanyalah trik kalangan atas yang tidak berarti. Menantu dari keluarga Bo tidak membutuhkan semua itu. Junlin, tidak apa-apa. Biar saya coba. Gelas ini adalah anggur merah dari Bordeaux Left Bank dengan tahun pembuatan tahun 2008. Bahan utamanya adalah Cabernet Sauvignon dicampur dengan Merlot dan Cabernet Franc. Selain rasa buah beri hitam,
Ada juga aroma kayu cedar yang terasa jelas. Dengan sensasi rasa yang bertahan lama. Gadis ini tumbuh besar di desa. Bagaimana dia bisa tahu sebanyak ini? Dia benar-benar terlihat seperti ahli pencicip anggur profesional. Sebagai seorang tabib agung, pemandangan luar biasa mana yang belum pernah saya lihat, mencicipi anggur sesederhana ini sangatlah gampang bagi saya. Gelas ini adalah anggur Bordeaux tepi kanan, tahunnya adalah 2005, jenisnya adalah Merlot, dicampur dengan sedikit Cabernet Franc. Selain plum dan ceri hitam, ada juga sedikit aroma kayu ek panggang. Gelas yang ini adalah anggur tahun 2010 dari lembah Napa Cabernet Sauvignon. Teksturnya mantap, struktur taninya kuat, dengan aroma kismis hitam, tembakau, dan aroma mint. Jiang Nian. Sebenarnya ada berapa banyak kejutan lagi yang tidak aku ketahui? Aku ingat, adik juga seorang ahli pencicip anggur. Bagaimana kalau segelas anggur ini, kamu yang cicipi? Kenapa? Tidak bisa merasakannya? Mana mungkin? Aku hanya ingin mencicipinya lebih lama, merasakannya lebih teliti. Lupakan saja. Biar aku saja yang mengatakannya untukmu. Gelas ini adalah buatan Italia tahun 2012, anggur Super Carnatos. Bahan utamanya adalah Sangiovese, campuran dengan Cabernet Sauvignon, memiliki aroma buah beri merah, rempah, dan sedikit aroma asap. Dia mengerti sebanyak ini? Dia pasti melakukannya demi di depan keluarga Bo, mencari perhatian, sudah mempersiapkannya terlebih dahulu, atau mungkin dia menghafalnya? Menghafal? Anggur-anggur ini akan berubah sesuai dengan kondisi, penyimpanan setiap tahunnya, rasanya akan berbeda. Tidak mungkin hanya dengan menghafal. Gadis Nian, kamu ternyata bisa membedakannya dengan sangat jelas. Kamu benar-benar luar biasa. Tuan Besar. Kakek, ambulans. Tuan Muda Bo, jangan panik dulu. Yao kami adalah lulusan kedokteran ternama di ibu kota. Jika dia yang menyelamatkan Tuan Besar, itu akan jauh lebih berguna daripada ambulans. Yao, ini adalah kesempatan terbaik yang diberikan Tuhan untukmu. Cepat pergi. Baik, Tuan Muda Bo, biarkan aku memeriksanya. Kakek Bo, terkena serangan jantung mendadak. Harus segera dilakukan resusitasi jantung paru. Kakek Bo, jelas sekali tersedak makanan di tenggorokannya. Harus segera menggunakan metode pertolongan Heimlich. Jika memaksakan resusitasi jantung paru, itu akan berakibat fatal. Apa yang kamu tahu? Dalam hal mengobati orang, akulah yang paling profesional. Ayah, pergilah halangi dia. Jika terus menunda, kakek Bo benar-benar tidak akan bisa tertolong. Minggir. Kakek Bo jelas kesulitan bernapas sekarang. Benda asing itu harus segera dikeluarkan. Jiang Nian, aku rasa kamu melihatku terlalu hebat, sehingga sengaja ingin pamer di depan keluarga Bo untuk mengalahkanku, tapi aku adalah ahli medis, murid dari murid utama tabib Wu Shuang. Keputusanku tidak mungkin salah. Wu Shuang adalah nama yang aku gunakan saat berkelana, agar lebih mudah bagi saya. Namun, aku tidak pernah memiliki murid. Minggir, jangan mendekat. Dibandingkan dengan Yao, kamu sama sekali tidak sebanding dengannya. Benar, kamu bahkan tidak pernah bersekolah. Menurutku, jangan terus membuat kekacauan di sini. Kamu pikir kamu siapa? Mengobati orang adalah urusan dokter, sedangkan kamu bukan seorang dokter? Keadaannya mendesak. Aku percaya pada Nian. Apakah kamu yakin? Asalkan mereka tidak lagi menghalangi, aku bisa mencobanya. Seseorang yang bahkan tidak mengerti medis, malah bersikeras ingin pamer di sini. Jika dia bisa mengobati orang, aku, Liu Yuhe, berani menjamin itu mustahil. Jika dia bisa menyembuhkan kakek, aku akan bersujud 3 kali padanya. Semuanya diam. Siapapun yang berucap satu kata lagi, tanggung sendiri akibatnya. Lencana ini jelas merupakan milik eksklusif Tabib Suci Wu Shuang. Mungkinkah dia adalah yang mulia Tabib Suci?
Anda yang menyelamatkan saya? Kamu benar-benar tabib suci Wushuang. Tidak, dia tidak mungkin yang mulia tabib suci. Dia hanyalah gadis desa biasa. Aku rasa lencana ini hanyalah barang tiruan yang dia beli dengan harga beberapa rupiah saja. Terlepas dari apakah aku yang mulia tabib suci atau bukan, tapi kamu bahkan tidak mengerti dasar-dasar pertolongan pertama, tapi berani mengaku sebagai murid dari tabib suci Wushuang. Aku rasa kamu hanyalah penipu yang tidak punya keahlian apapun. Kamu, jangan senang dulu. Kamu hanya sedang beruntung. Itu hanya keberuntungan belaka. Bukankah kamu bilang telah mendapatkan ajaran langsung dari tabib Wushuang? Kenapa bahkan tidak bisa membedakan antara serangan jantung dan tersedak benda asing? Nian, kamu benar-benar pembawa keberuntungan bagi keluarga Bo. Katakanlah, bagaimana kakek harus berterima kasih kepadamu? Kakek Bo, syukurlah Anda baik-baik saja. Sebaliknya kalian, bukankah seharusnya menerima kekalahan dan menepati janji taruhan? Taruhan? Taruhan apa? Aku tidak ingat. Sepertinya adikku yang lulusan medis hebat ini tidak mengobati penyakit pikun ayah. Kamu, Karena kalian semua lupa, biar aku ingatkan sedikit. Kalian tadi bilang, asalkan aku bisa menyelamatkan kakek Bo, kalian akan berlutut dan bersujud 3 kali kepadaku. Kalian bertiga bersujud dan minta maaf kepadanya. bukan begitu, Tuan Muda Bo. Mana ada aturannya ayah kandung bersujud kepada putrinya sendiri? Benar? Apa kamu tidak takut kualat? Kami hanya asal bicara saja. Kenapa kamu jadi bersikap keras kepala begini? Kak, berhentilah bertingkah. Soal kamu berpura-pura menjadi yang mulia tabib suci, kami tidak akan mempermasalahkannya lagi. Jika kakak terus bersikap agresif seperti ini, nama baik keluarga Jiang kita akan benar-benar hancur karena perbuatanmu. Apa yang kalian katakan ada benarnya. Membiarkan orang tua bersujud kepadaku memang tidak pantas. Namun, karena hutang ayah harus dibayar putrinya, maka kau saja yang melakukannya. Jiang Nian, apa kau sudah gila? Menyuruhku berlutut padamu? Bagaimana aku bisa menjaga harga diriku jika ini tersebar? Bagaimanapun aku ini adalah seorang putri bangsawan. Karena kau seorang putri bangsawan, maka kau harus menepati janjimu. Jika tidak, aku akan memerintahkan orang untuk menyelidiki keaslian statusmu sebagai mahasiswa kedokteran unggulan. Tidak boleh. Masalah pemalsuan ijazahku tidak boleh sampai diketahui orang. Berlutut. Kakak, aku salah. Bukankah lebih baik jika sudah begini dari awal? Anak pintar, kakak memaafkanmu. Gadis Nian. Melihat kepribadianmu ini sangat cocok dengan seleraku. Aku ingin segera melangsungkan pernikahanmu dengan Junlin secepat mungkin. Kakek Bo, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi sebelum itu, aku masih memiliki satu keinginan kecil. Kita semua adalah keluarga, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Selama kakek bisa melakukannya, aku pasti akan memenuhinya. Aku ingin menikah di villa yang diberikan oleh ibuku. Jadi mereka bertiga harus pindah keluar. Ayah tahu villa ini ditinggalkan oleh ibumu untukmu. Tapi setelah ibumu meninggal dunia, kami bertiga sekeluarga tinggal di villa ini. Pindahan kami akan sangat merepotkan. Benar sekali, kamu seorang gadis. Tidak aman tinggal di villa sebesar ini sendirian. Dengan adanya kami di sini, kami juga bisa menjagamu. Menjaga. Penjagaan yang kalian maksud adalah setelah ibuku meninggal dunia, kalian membuangku ke desa. Kalian hanya ingin menjadi benalu yang memanfaatkanku, bukan? Karena ini adalah keinginan istriku, maka lakukanlah sesuai kemauannya. Tapi, King Shan, masalah ini sudah diputuskan. baiklah, kami akan segera pindah. Selain itu, kuharap kalian segera mengalihkan 70% saham grup Yuehua ke atas namaku. Ini juga merupakan keinginan terakhir ibuku. Apa? Kau tidak mau? Tentu saja mau. Tapi untuk urusan administrasinya, akan memakan waktu untuk diselesaikan. Namun saya akan mengurusnya secepat mungkin. Nian, gelang giok ini melambangkan keselamatan dan keberuntungan. Hari ini kuberikan padamu sebagai hadiah perkenalan. Ini gelang giok warisan keluarga Bo. Kudengar sudah diturunkan sejak dinasti Tang. Nilainya 20 triliun rupiah. 20 triliun? Tuan Besar Bo, hadiah semahal ini diberikan kepada gadis desa ini. Ini hanya membuang-buang barang berharga. Lebih baik kami yang mewakili untuk menerimanya. Kakek Bo, saya sangat menghargai niat baik Anda. Namun, gelang ini benar-benar terlalu berharga. Saya tidak pantas menerimanya. Kita semua adalah keluarga. Jadi tidak ada istilah pantas atau tidak pantas. Karena ini pemberian dari kakek, terima saja. Kalau begitu terima kasih, Kakek Bo. Gelang giok ini sungguh indah. Gelang giok ini hanya boleh dimiliki oleh nyonya besar di keluarga Bo. Kakek sangat menghargaimu. Kalau begitu aku harus menjaganya baik-baik. Saat kita berpisah nanti, aku akan mengembalikannya padamu dalam kondisi sempurna. Berhenti kau. Kembalikan gelang itu padaku. Berhenti kamu. Kembalikan gelangnya padaku.
Kejar aku kalau bisa. Nona manis, ini motor gede milik abang, kamu tidak akan bisa mengendarainya. Motormu aku ambil alih. Kamu Aku- naiklah. Kabarnya Jiang Nian, tumbuh besar di desa sejak kecil, sering menerima perlakuan buruk, tapi kenapa sekarang terlihat benar-benar berbeda? Untung saja tidak pecah. Pergi sana. Apa kamu tahu betapa bahayanya tadi? Pakailah sepatumu. Kamu tidak apa-apa. Sejak ibuku tiada, ini adalah pertama kalinya ada orang yang peduli padaku. Pria tidak berguna. Cepat katakan apa maumu. Nian, aku salah. Sebenarnya orang yang paling kucintai adalah kamu. Nian, aku sekarang ada di depan pintu rumahmu. Kamu di mana? Aku ingin minta maaf secara langsung kepadamu. Kian Tianci, kalau kamu tidak ada kerjaan, lebih baik kamu bercermin saja. Aku sudah menikah. Jangan berani ganggu aku lagi. Nian, jangan bicara karena sedang marah. Lagi pula, dengan latar belakang orang desa sepertimu itu, siapa yang akan melirikmu? Jangan konyol lagi, cepatlah setuju untuk balikan denganku. Sampah seharusnya berada di tempat sampah. Mari kuantar kamu pulang. Tidak usah, aku bisa pulang sendiri. Baiklah, Dah. Nian, kamu harus sadar. Kamu baru saja dikhianati pria jahat. Jangan sampai terjatuh ke dalam jebakan pria lagi. Jiang Nian, beraninya kamu menutup teleponku? Aduh, sakit. Yao. Kak Jingheng, kakak sebagai tuan muda kedua, keluarga Bo, ternyata bersedia mengantarku pulang secara pribadi. Ini benar-benar membuatku merasa sangat tersanjung. Aku memang datang ke acara makan malam ini untuk menjemput kakek pulang. Karena kakek sudah diantar pulang oleh orang tuamu, maka aku tidak mungkin membiarkanmu seorang diri pulang sendirian begitu saja. Terima kasih, Kak Jingheng. Selamat malam. Aku. Jiang Nian, kita lihat saja berapa lama lagi kamu bisa bersikap sombong. Begitu aku berhasil mendekati tuan muda kedua keluarga Bo, cepat atau lambat aku akan menemukan kesempatan untuk menaklukkan Bo Junlin. Karena Bo Junlin ingin menikahi orang tidak berguna yang dibawa kembali oleh keluarga Jiang dari desa, maka lebih baik aku menikahi lulusan medis berprestasi yang sedang naik daun ini. Dengan begitu, posisi penerus keluarga Bo hanya akan menjadi milikku. Jiang Yao. Kemarin kamu masih tidur di ranjang yang sama denganku, hari ini kamu tega berkhianat di belakangku kan? Karena kamu sudah mengetahuinya, maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Sekarang aku adalah orang yang disukai oleh tuan muda kedua, keluarga Bo. Sosok yang sudah tidak mungkin bisa kamu jangkau lagi. Mari kita putus. Tuan muda kedua keluarga Bo. Kamu bilang, orang yang tadi itu adalah orang dari keluarga Bo di kota Jingdu? Benar sekali, tapi untuk memberimu kompensasi, aku bisa melakukan kesepakatan denganmu. Selama kamu membantuku menikah dengan lancar ke keluarga Bo, aku bisa memberimu keuntungan. Sayangku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Junlin, kali ini kamu tidak perlu ikut kakek kembali ke kota Jingdu. Kamu tetaplah tinggal di Haicheng untuk memupuk perasaan dengan Nian. baik kakek. Nian, kakek akan pulang duluan untuk mempersiapkan pernikahan kalian. Setelah semuanya siap, kamu datanglah bersama Junlin. Baik, terima kasih kakek. Semoga perjalanan kakek lancar sampai tujuan. Baiklah kalau begitu kakek pergi dulu. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat.
Ini adalah barang peninggalan ibuku. Mohon maaf, aku ada urusan mendesak, jadi tidak bisa pergi denganmu. Apa dia akan datang? Kalau hal lain aku tidak berani menjamin, tapi karena ini barang peninggalan ibunya, dia pasti akan datang. Tuan Bo, ini adalah pengacara bisnis papan atas di industri ini. Dia tidak pernah kalah dalam menangani kasus. Beliau yang akan menangani perjanjian pengalihan saham Nyonya kali ini. Tuan Bo, ini adalah draft perjanjian pengalihan saham yang saya susun untuk Anda. Silakan diperiksa. Pergilah cari tahu di mana keberadaan Nyonya. Kita ke sana sekarang. Baik, Tuan. Di mana Liontin Giok ibuku? Ni Anian, aku mencintaimu. Meskipun aku pernah menyakitimu, tapi di dalam hatiku kaulah yang paling berharga. Kau benar-benar tidak tahu diri, sudah buruk rupa, banyak tingkah pula. Apa katamu? Aku bilang, saat kau berselingkuh dengan Jang Yao Yao, dan aku memergokimu di atas ranjang, hubungan kita sudah berakhir. Kakak Tianchi telah menyiapkan begitu banyak kejutan untukmu. Bagaimana bisa kau bicara sekasar itu? Kalian berdua sudah tidur bersama, masih mau aku menerima barang bekas? Maaf ya, aku, Jiang Nian, tidak tertarik pada laki-laki murahan yang sudah bekas. Kau hanyalah orang bodoh yang besar di desa. Bisa bersamaku adalah keberuntungan luar biasa bagimu. Benar sekali, Tuan Muda Qian hanya melakukan kesalahan yang biasa dilakukan semua pria. Banyak orang ingin menikah dengannya tapi tidak punya kesempatan. Jangan, tidak tahu diuntung. Jika kau begitu suka memakan kotoran, nikahi saja dia. Tahu. Ni Anian, ikutlah pulang denganku sekarang. Aku akan memperlakukanmu dengan jauh lebih baik nanti. Apa kau pikir? Aku masih akan mempercayai omong kosongmu? Sepertinya kau hanya mengincar saham grup Yoehua kan? Biar ku beritahu kau, pria tidak berharga sepertimu, bahkan tidak akan ada yang sudi melirikmu. Aku, Jiang Nian, tidak akan pernah merasa seputus asa itu. Ni Anian, beraninya kau bicara seperti itu padaku? Sepertinya Liontin Giok dari ibumu sudah tidak kau inginkan lagi. Berikan padaku. Biar ku beritahu kau, jika kau berani menyentuh barang ibuku lagi, lain kali, aku akan mematahkan kedua tanganmu. Kenapa tubuhku terasa sangat lemah? Jangan buang-buang tenaga. Di Liontin Giok ini, sudah aku beri bubuk pelemas otot, bahkan dewa pun tidak akan sanggup menahannya. Kakak Tianchi, aku sudah memesankan kamar untukmu dan kakak setelah kalian bersatu nanti. Dia pasti akan menuruti semua keinginanmu. Dasar kau wanita jahat. Apa kau ingin menjanda? Pria yang tidak menghargai dirinya sendiri, hanyalah sampah tidak berguna. Kalian berdua hama, pergilah sejauh mungkin dari hadapanku. Jiang Nian, kau? Kenapa kau tidak terpengaruh obatnya? Hanya bubuk pelemas tulang. Tidak mempan padaku. Kau harus bersyukur. Aku hanya menggunakan satu tingkat kekuatan tadi. Jika tidak, dalam sekejap akan membuatmu kehilangan kejantananmu. Selamat tinggal. Sampah tak berguna. Aku tidak peduli apakah kau keracunan atau tidak hari ini, kau harus ikut denganku. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Kamu tidak apa-apa? Hanya dua orang lemah saja, tidak akan bisa melukaiku. Dari mana datangnya pria parasit ini? Kamu berani memukulku. Kamu juga berani memeluk pacarku? Aku adalah suaminya. Jiang Nian, kamu wanita, tidak setia yang suka menggoda pria, beraninya kamu mengkhianatiku. Cepat kemari sekarang juga. Beraninya menyentuhnya. Buat tangannya tidak berdaya sekarang. Apa kamu tahu siapa aku sebenarnya? Beraninya kamu menyentuhku? Aku adalah Tuan Muda Sulung Qian. Kamu berani menyentuhku. Keluarga Qian tidak akan melepaskanmu? Hanya keluarga Qian saja. Sejauh yang aku tahu, nilai pasar seluruh keluarga Qian tidak lebih dari 140 triliun rupiah. Tuan Muda Sulung Qian, kamu yang mengelola perusahaan cabang itu. Keuntungan dalam 1 tahun tidak lebih dari 1 triliun rupiah, kan? Benar. Dalam setahun aku bisa menghasilkan hampir 1 triliun rupiah. Pria parasit sepertimu, seumur hidup pasti belum pernah melihat uang sebanyak ini, kan? Dalam waktu 5 menit, aku akan membuat keluarga Qian bangkrut. Masih ingin berlagak sombong? Jika kamu bisa membuatku bangkrut, aku akan berjalan dengan tangan.
Halo, Dasar anak kurang ajar. Apa yang sudah kamu lakukan hingga menyinggung Tuan Muda Sulungbo dari kota Jingdu? Keluarga kita hancur dan bangkrut karena ulahmu. apa keluarga kita bangkrut? Kamu adalah Tuan Muda Sulungbo dari kota Jingdu. Anda adalah Tuan Muda dari keluarga Bo di kota Jingdu. Tuan Bo, saya benar-benar buta karena tidak mengenali Anda. Tolong ampuni saya. Mohon kemurahan hati Anda untuk memaafkan kesalahan saya ini. Saya bersalah. Minta maaf padaku tidak ada gunanya. Ni Anian, saya bersalah. Itu dia. Dialah yang menyuruh saya melakukan semua ini. Cari saja dia yang bertanggung jawab atas semua ini. Kak Junlin, jangan percaya padanya. Aku datang ke sini sebenarnya untuk menghentikan pasangan pezina ini berselingkuh. Kamu, Maksudmu, istriku berselingkuh dengan orang lain? Benar, Kak Junlin, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Masalah memberi pelajaran pada pasangan ini, serahkan saja padamu. Aku pergi dulu. Berhenti. Blokade tempat ini. Tidak ada yang boleh pergi. Kak Junlin, apa yang sedang kamu lakukan? Ini adalah perjanjian pengalihan 70% saham perusahaan Jiang. Cepat tanda tangan. Tidak kusangka, dia ternyata diam-diam melakukan begitu banyak hal untukku. Kak Junlin, ternyata demi membantu Jiang Nian mengambil kembali sahamnya, memperlakukanku dengan begitu kasar. Cepat tanda tangani. Jika tidak, kamu dan Qian Tianqi ini jangan harap bisa pergi dari sini dengan selamat. Kak Junlin, bukannya aku tidak mau tanda tangan? Hanya saja, tanpa kehadiran pengacara, surat perjanjian ini tidak memiliki kekuatan hukum. Kebetulan sekali, aku sudah mengundang pengacara. Halo, saya adalah pengacara papan atas di industri ini. Tidak pernah terkalahkan. Saya yang akan menangani perjanjian pengalihan saham Nyonya Bo, silahkan. Kak Junlin, masalah besar seperti pengalihan saham ini, sebaiknya orang tua kita juga hadir di sini. Bagaimana kalau kita tanda tangani di lain hari saja? Jiang Yaoyao. Aku sudah menghabiskan seluruh hartaku demi membantumu. Keluarga Jiang kalian kehilangan 70% saham, memangnya kenapa? Cepat tanda tangani sekarang juga. Jangan libatkan aku jika kamu ingin celaka. Saham yang ibu wariskan kepadaku sudah berhasil kuambil kembali. Jiang, Nian, kamu jangan senang dulu. Jika Kak Junlin sudah bosan denganmu, kamu bukan siapa-siapa lagi. Aku justru sangat menyukai sikapmu yang tidak suka melihatku, tapi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ah, sungguh menjijikkan. Sampah seperti Qian Tianqi saja kamu mau? Kalau begitu aku menganggapmu sebagai tempat sampah. Kamu tidak keberatan kan? Sayang, mari kita pergi. Ayo pergi. Dadah. Jiang Nian, tunggu saja pembalasanku. Terima kasih ya, sudah membantuku sekali lagi. Setelah aku membantumu menyingkirkan para pengganggu itu, kita akan bercerai. Tunggu sampai aku membantumu membereskan masalah asmara yang mengganggu. Kita akan bercerai. Begitu ingin bercerai dariku. Tentu saja. Bukankah itu yang kita sepakati sebelumnya? Jiang Nian. Aku belum pernah menjalin hubungan asmara. Kamu juga belum pernah berkencan dengan siapapun. Bagaimana kalau kita mencoba untuk berkencan? Apa maksudmu? Aku hanya ingin bilang, mari kita beri waktu 3 bulan kepada satu sama lain. Jika kita merasa cocok, tidak perlu bercerai lagi. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan? Lihat apa yang sudah kamu perbuat. Sekarang kita tidak hanya diusir dari villa, bahkan 70% saham Yuehua juga sudah diambil oleh putri durhaka itu. Ayah, Jiang Nian menghasut Tuan Muda Sulungbo untuk memberikan dukungan kepadanya. Jika aku tidak tanda tangan, mereka akan menghabisiku. Kenapa kamu menyalahkan putri kita? Coba kamu pikirkan jalan keluarnya. Aku tidak ingin tinggal di rumah tua yang goblok ini seumur hidup. Begini saja, karena kamu tidak bisa mendapatkan hati Junlin, maka cari cara untuk mendekati Jing Heng. Kebetulan ada perjamuan amal 2 hari lagi,
kamu ajaklah dia untuk pergi bersama. Kak Jingheng, apa yang kakak katakan itu benar? Selama kita bisa mendapatkan lukisan Master Jiun, apakah paman akan mendukungmu untuk menikahiku? Tentu saja. Ayahku itu paling suka lukisan Master Ji-yun. Asalkan bisa membuat ayahku senang, dia tidak hanya akan menyetujui pernikahan kita, nanti dia juga akan menyerahkan grup Bo kepadaku untuk dikelola. Kak Jingheng, jangan khawatir. Lukisan ini, malam ini, pasti akan kudapatkan untukmu. Nian, pernikahan kita akan segera dilaksanakan. Di acara malam amal ini, kamu bisa memilih beberapa perhiasan yang kamu sukai. Baiklah. Junlin, ayo kita duduk di belakang saja. Kepalaku pusing melihat wanita penggoda ini. Kakak, kenapa kamu pergi ke belakang? Apakah takut kami akan mencuri perhatian darimu? Ku dengar dari Kak Jingheng, suamimu tidak disayangi. Apa dia sudah tidak punya uang lagi? Kami ini bersikap rendah hati, tidak seperti orang tertentu yang berebut duduk di depan agar diperhatikan, berdandan sangat berlebihan, seperti wanita penggoda. Kamu... Aku tidak ingin meladeni kalian. Kak Jingheng, sudah melamarku? Benar-benar anak haram laki-laki berpasangan dengan anak haram perempuan. Kalian memang pasangan yang serasi. Anak luar nikah berjodoh dengan anak luar nikah. Memang benar-benar pasangan yang serasi. Jiang Nian, kamu jangan keterlaluan. Bahkan tidak punya tata krama dasar sedikit pun, Papa akan pulang ke tanah air besok. Dia tidak akan setuju jika kamu menikahi seorang gadis desa. Dia adalah istriku. Kamu harus memanggilnya kakak ipar. Kenapa tidak mau memanggilnya? Apa perlu aku turun tangan untuk mengajarimu? Posisi manajer umummu itu, Kakak ipar, dan juga kamu, Para tamu undangan yang terhormat, acara lelang amal akan segera dimulai. Jiang Nian, kamu juga jangan senang terlalu cepat. Orang udik sepertimu ini, lambat laun akan ditinggalkan oleh kakak Junlin. Ayo pergi. kalau begitu, duduklah di sini. Ini adalah barang lelang pertama kami, kalung bintang. Karya desainer ternama internasional, Nyonya Yuyulan yang dirancang dengan sepenuh hati, hanya ada satu di dunia. Harga lelang dimulai dari 10 miliar rupiah. Desain Master Yu sangat layak untuk dikoleksi. Sudut potongan setiap berliannya sudah sangat sempurna, sehingga memancarkan kilaunya dengan maksimal. Saya tawar 12 miliar rupiah. Kalung ini benar-benar berkilau indah dan tidak tertandingi. 14 miliar rupiah, saya ambil. Sepertinya, guru sedang kekurangan uang akhir-akhir ini, sampai mulai melelang karya desainnya sendiri. Nian, kamu menyukainya? Ya. Sudah lama tidak bertemu guru, lebih baik membelinya sebagai kenang-kenangan. Saya tawar 40 miliar rupiah. Wah, 40 miliar rupiah. Memang benar-benar Tuan Muda Sulung keluarga Bo dari kota Jingdu, sungguh sangat berwibawa. Siapa orang yang ada di samping Tuan Muda Sulung Bo itu? Kenapa belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia duduk tepat di samping Tuan Muda Sulung Bo. Identitas nona muda ini, sepertinya tidak sembarangan. Mungkin dia putri dari keluarga terpandang. Putri keluarga terpandang apa? Hanya orang rendahan yang datang dari desa. Putri apa? Dia hanyalah orang rendahan dari desa. Memberikannya perhiasan, hanya membuang-buang waktu saja. Hei kakak ipar, kudengar kau tumbuh besar di desa. Pasti biasanya kau memakai barang bekas yang murahan kan? Memangnya kenapa kalau tumbuh besar di desa? Karena kau tumbuh besar di kota, kau jadi merasa orang terpandang? Apa kotoran yang kau buang itu terbuat dari emas? Kau? Kasar sekali? Kau sama sekali tidak pantas masuk ke pintu keluarga Bo. Pantas atau tidak? Bukan hakmu untuk mempertanyakannya. Hadirin sekalian, Jiang Nian adalah istriku. Mulai sekarang, siapapun yang berani menjelekkannya, berarti menantang grup Bo. Kak Jingheng, aku suka kalung ini. Tolong menangkan dan berikan padaku. 50 miliar rupiah. 100 miliar rupiah. 110 miliar rupiah. 200 miliar rupiah. Kalung seperti ini Tuan Bo berani menawar 200 miliar rupiah.
Meskipun semua karya Master Yu sangat berharga, namun tidak pernah terjual dengan harga setinggi ini. Sepertinya Tuan Bo kepada istrinya sangat menyayangi dan memanjakannya. Kenapa? Sudah tidak menggonggong lagi? Memang suamiku yang paling kaya raya. Tuan muda kedua Bo, apa sekarang sudah jadi pengecut dan menyerah? Kak Jing Heng, dia berani bilang kau tidak berguna? Ini adalah penghinaan bagi harga diri seorang pria. Ayo teruskan tawarannya, beri dia pelajaran. Tujuan kita adalah untuk memenangkan lukisan karya Master Jiun. Ini hanyalah sebuah kalung, biarkan saja mereka mengambilnya. Tapi Kak Jing Heng, kamu adalah putra kesayangan Paman Bo. Bagaimana mungkin kalah memperebutkan kalung ini? Dari putra sulung yang tidak disayang itu, orang-orang akan menertawakanmu jika ini sampai tersebar. Lalu aku harus bagaimana? Meskipun ayah menyukaiku, tapi Bo Junlin memiliki kakek yang mendukungnya. Dia adalah presiden direktur grup, sedangkan aku hanyalah seorang manajer. Mana mungkin aku punya uang untuk bersaing dengannya? Apa? Kamu? 200 miliar rupiah untuk yang pertama kalinya. 200 miliar rupiah untuk yang kedua kalinya. Terjual. Selamat kepada Tuan Muda Sulungbo karena telah memenangkan kalung ini. Jiang Nian, cepat atau lambat aku akan membalasmu. Para tamu undangan yang terhormat, barang lelang berikutnya adalah karya berharga dari Master Jiun, yang berjudul Kabut dan Hujan Gunung Musim Gugur. Harga pembukaan adalah 100 miliar rupiah. Master Jiun, dia adalah pelukis paling terkemuka di dunia. Katanya karya-karyanya dikoleksi oleh para penguasa dari berbagai negara. Bagi kita bisa menghadiri lelang ini, benar-benar sebuah kesempatan yang langka. Master Jiun, bukankah itu identitas rahasiaku? Sepertinya guru sedang sangat butuh uang kali ini. Aduh kakak, jangan-jangan kamu naksir lukisan ini juga? Saran aku lebih baik kamu tahu diri, jangan sampai mengotori barang sebagus ini. Cih, memangnya dia mengerti apa? Orang yang tidak tahu apa-apa seperti dia, mungkin mengira ini hanyalah lukisan pemandangan murahan. Kalau dia membelinya dan memajangnya di rumah, tetap saja tidak akan terlihat berkelas. Junlin, bagaimana menurutmu tentang lukisan ini? Ini adalah lukisan yang bagus. Jika saja di bagian atas lukisan ini bisa ditambahkan beberapa ekor burung, mungkin suasananya akan terasa lebih lengkap. Tak disangka kamu bisa menyadarinya. Saat aku membuat lukisan ini, aku memang sedang terburu-buru ingin ke toilet, jadi aku melukisnya dengan agak tergesa-gesa. Tidak kusangka kamu ternyata menyadarinya. Saat aku melukis lukisan ini, aku memang sedang terburu-buru ingin ke kamar mandi. Melukisnya pun jadi sedikit tergesa-gesa. Kamu benar-benar memahami karyaku. Kamu yang melukisnya. Apa yang sedang mereka bicarakan? Beraninya dia bilang kalau lukisan ini adalah buatannya. Sungguh lelucon. Apa dia sudah kehilangan akal sehatnya? Maaf semuanya, kakakku ini berasal dari desa, dia tidak pernah melihat dunia luar. Ini sih namanya hanya ingin membanggakan diri. Kalaupun ingin membanggakan diri, seharusnya cari alasan yang masuk akal. Dengan sikapnya yang seperti itu, lukisan yang dia buat paling banyak hanya akan diletakkan di salah satu sudut hingga berdebu saja. Bagaimana mungkin bisa masuk ke acara lelang yang begitu berkelas ini? Apa yang mau kamu lakukan? Jangan-jangan dia ingin merusak lukisan sang maestro. Cepat hentikan dia. Jiang Nian, kamu sudah gila? Beraninya kamu merusak lukisan Master Jiun secara sepihak? Apa kamu tahu? Kalau lukisan Master Jiun itu sangat berharga, hargamu tidak akan cukup untuk menggantinya. Pengawal, tangkap orang kampungan ini sekarang juga. Benar, bawa dia ke kantor polisi. Beraninya dia merusak lukisan sang maestro. Biarkan dia membusuk di dalam penjara. Goresan tambahan ini, alirannya begitu luwes, tekniknya sangat luar biasa. Apakah Anda ternyata adalah Master Jiun? Sentuhan kuas ini, alirannya sangat halus, tekniknya luar biasa. Anda ternyata adalah Master Jiun. Apa? Dia ternyata adalah Master Jiun? Ya ampun, goresan kuas ini benar-benar identik dengan Master Jiun. Mungkinkah dia pernah mendapatkan arahan dari Master Jiun? Seorang wanita desa, apa hubungannya dengan Master Jiun? Dia hanya kebetulan menggoreskan beberapa coretan, kalian jangan sampai tertipu olehnya. Gadis desa yang tidak tahu diri, berani-beraninya merusak lukisan Master Jiun, dia harus membelinya. Hanya sebuah lukisan, 100 miliar rupiah, aku ambil. Tuan Bo memang sangat berlimpah harta. Demi membuat sang pujaan hati tersenyum, dia malah membeli barang rongsokan. Abang Junlin, kau sampai menghabiskan uang sebanyak ini demi wanita ini? Aku menghabiskan uangku sendiri untuk membuat istriku senang. Apa hubungannya denganmu? Uang suamiku adalah milikku juga, tidak seperti seseorang yang hanya bisa merasa iri dan dengki. Kakak, meskipun keluarga Bo kaya, tapi kau tidak boleh seboros ini. Tindakanku, Junlin, bukanlah hak seorang anak luar nikah untuk mencampuri urusanku. Asalkan istriku bahagia, uang, aku punya banyak. Selamat kepada Tuan Bo karena telah mendapatkan lukisan ini. Abang Jing Heng, apa yang harus kita lakukan? Jiang Nian merusak lukisan Master Jiun, membuat kita gagal membelinya.
Bagaimana cara kita menyenangkan hati Paman Bo? Sepertinya, dia tahu ayah akan kembali lusa, dan sengaja menghalangi kita untuk menyenangkannya. Ternyata mereka ingin membeli lukisanku. Junlin, aku ke kamar mandi sebentar. Baiklah. Halo, tolong bantu aku menjual lukisan ini. Tintanya belum kering. Ini segel khusus milik sang master. Anda, apakah Anda benar-benar sang master sendiri? Anda benar-benar Master Jiun sendiri? Tolong rahasiakan ini untukku. Tentu saja. Berapa harga awal yang Anda inginkan untuk lukisan ini? Baik. Jiang Yao Yao, pertunjukan bagus akan segera dimulai. Para tamu sekalian, selanjutnya ada kabar penting untuk kalian semua. Ada satu lagi karya asli dari Master Jiun yang akan dilelang. Ternyata masih ada lukisan yang kedua. Lukisan Master Jiun sangat sulit didapatkan. Sekarang malah ada 2 lukisan. Ini benar-benar kesempatan yang sangat langka. Hahaha. Sepertinya, keberuntunganku sedang sangat bagus hari ini. Apapun yang kuinginkan selalu terkabul. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sedang membantu kita, ingin menyatukan jodoh kita. Aku ingin melakukan penawaran tanpa batas. Ya ampun, penawaran tanpa batas. Penawaran tanpa batas berarti siapapun yang menawar, Tuan Muda Kedua Bo akan memberikan harga yang lebih tinggi. Sepertinya dia sangat bertekad untuk mendapatkannya. Kita sudah tidak punya harapan lagi. Apakah kamu menyukai lukisan ini? Kamu kan sudah membeli satu tadi, jadi jangan beli yang kedua lagi. Jika kamu menyukainya, aku akan melukiskan beberapa lagi untukmu saat di rumah. Aduh, kakak, apa kamu sudah kehabisan uang? Tak disangka meskipun sudah tinggal di kota, kamu masih tetap pelit seperti saat di desa. Kalau kalian punya banyak uang, silakan kalian saja yang beli. Baiklah kakak, aku akan menunjukkan padamu bagaimana cara orang kaya menghabiskan uang. Cepat mulai saja, jangan buang-buang waktu semua orang. Harga awal untuk lukisan ini adalah 2 triliun rupiah. Apa? 2 triliun rupiah? Apa? 2 triliun rupiah? Meskipun harga lukisan Master Jiun sangat tinggi, tapi harga pembukaan ini tetap melebihi perkiraan saya. Anda yakin tidak salah? Master Jiun mengatakannya secara langsung. Harga pembukaannya adalah 2 triliun rupiah. Lukisan ini sangat mahal. Mungkinkah ini adalah karya terakhir sebelum Master Jiun pensiun? Tentu saja. Lukisan ini bernilai 2 triliun rupiah. Lukisan ini pasti sangat luar biasa. Benar sekali. Semua orang yang hadir di sini adalah orang-orang terpandang. Lebih baik biarkan kami melihatnya terlebih dahulu. Lukisan ini sudah saya pesan dengan tawaran tertinggi. Kalau begitu, biarkan semua orang melihat sesuatu yang hebat hari ini. Kakak, kamu juga harus melihat baik-baik. Seperti apa koleksi yang sesungguhnya? Ini? Benda macam apa ini? Saya tidak salah lihat, kan? Ini ternyata gambar kepala babi. Lukisan kepala babi? Tuan Muda Kedua Bo benar-benar memiliki selera yang unik. Apa yang sebenarnya terjadi? Permisi, apakah ada orang lain yang ingin menawar lukisan ini melawan Tuan Muda Kedua Bo? Lukisan kepala babi ini paling banyak hanya bernilai beberapa juta rupiah saja. Saya tidak akan berebut dengan Tuan Muda Kedua Bo. Benar. Kami tidak akan merebut apa yang disukai orang lain. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin menawar melawan Tuan Muda Kedua Bo. Kalau begitu, lukisan kepala babi ini selamat kepada Tuan Muda Kedua Bo karena telah berhasil memenangkan lelang. Permisi Tuan Muda Kedua Bo, apakah akan menggunakan kartu atau cek? Yang tidak mereka inginkan, kau jual padaku, aku pun tidak mau. Tuan Muda Kedua Bo, sesuai dengan aturan lelang, pemenang lelang harus segera membayar. Jika tidak, denda pembatalan 10 kali lipat harus dibayar. Apa? Denda 10 kali lipat? Itu berarti 20 triliun rupiah? 20 triliun rupiah? Kenapa kau tidak merampok bank saja? Tuan Muda Kedua Bo, mohon jangan mempersulit saya. Tuan Muda Kedua Bo, apa kau selama ini hanya berlagak kaya padahal tidak punya uang? Tadi Junlin demi aku telah membeli lukisan yang hampir hancur itu dengan sangat dermawan. Bukankah kau Tuan Muda yang paling disayangi di keluarga Bo? Kenapa uang segini saja tidak sanggup kau bayar? Kak Jing Heng, sekarang apa yang harus kita lakukan? 20 triliun rupiah? Mana mungkin kita bisa membayarnya? Bukankah kau masih memegang 30% saham grup Yuehua? Kenapa? Kau tidak rela memberikannya pada tunanganmu? Segera jual itu, untuk melunasi hutang ini bagiku. Apa? Keluarga Jiang kami hanya memiliki 30% saham ini? Jika dijual, kami akan benar-benar tidak punya apa-apa lagi? Yao Yao, aku hanya meminjam sementara 30% saham grup Yuehua ini. Setelah nanti aku mewarisi grup Bo, aku pasti akan memberikan saham 2 kali lipat untuk mengompensasimu. Saham grup Bo jauh lebih berharga daripada saham grup Yuehua. Transaksi ini sangat menguntungkan. Baiklah, Kak Jing Heng, aku sangat mencintaimu, pasti akan membantumu mewujudkan keinginanmu. Terima kasih Yao Yao.
ayah pasti akan merasa sangat senang. Apa artinya 70% saham keluarga Jiang ini? Bukankah ini semua dibawa oleh ibumu dari keluarga Jiang? Sekarang 30% saham ini malah menjadi batu loncatan bagiku untuk menikah ke keluarga kaya? Ibumu itu sepertinya sampai sekarang tidak akan bisa tenang di alam sana. Jika kamu sangat tertarik, bagaimana kalau aku mengirimmu ke sana untuk bertanya langsung kepadanya? Kamu? Yao, kita tidak perlu meributkan hal ini dengannya. Cepat bawakan perjanjian pengalihan sahamnya. Lukisan ini, aku menginginkannya. Selamat kepada Tuan Muda Kedua Bo yang telah memenangkan lelang sebesar 2 triliun rupiah untuk lukisan berharga karya Master Jiun. Yao, terima kasih sudah membantuku. Ayah pasti akan merasa sangat senang. Semuanya, lihat, ada tulisan di lukisannya. Siapapun yang membelinya adalah si bodoh. Hahaha, Bagaimana ini bisa terjadi? bukankah tadi kamu baru saja mengeluh karena Junlin membuang-buang uang? Sekarang kamu menghabiskan 2 triliun rupiah untuk membeli lukisan si bodoh ini. Ayahmu pasti akan menghajarmu habis-habisan jika dia tahu ini. Jiang Nianian, diam kamu. Apa yang kamu tahu? Kami membeli lukisan ini untuk investasi. Jika grup Bo diserahkan kepadamu untuk investasi, sepertinya tidak lama lagi perusahaan harus berganti haluan menjadi penjual pakan ternak. Mengatakan mereka akan menjual pakan ternak itu masih terlalu bagus bagi mereka. Sepertinya mereka hanya cocok menjadi kuli angkut kotoran. Mungkin mereka bahkan tidak akan bisa makan. Meskipun kata-kata Tuan Muda Sulungbo dan istrinya pedas, tapi apa yang mereka katakan sangat tepat sasaran. Tuan Muda Kedua Bo menghabiskan 2 triliun rupiah untuk membeli sebuah lelucon, benar-benar sangat memalukan. Kecerdasan Tuan Muda Kedua Bo bahkan tidak sebanding sama sekali dengan Tuan Muda Sulungbo. Para tamu undangan yang terhormat, terima kasih atas partisipasi dan kemurahan hati kalian. Acara lelang ini telah berakhir dengan sukses. Sampai jumpa di lain waktu. Nian, mari kita pergi juga. Ya, akhirnya selesai juga. Tidak perlu lagi melihat wanita bermuka dua dan pria sombong ini. Lihat saja nanti. Aku pasti akan membuat kalian membayar semua ini. Tidak disangka, ternyata istriku adalah Sang Maestro Jiun. Tidak menyangka bahwa istri saya ternyata adalah Master Jiun. Halo. Tuan Bo, mobil yang menjemput Anda terjebak macet di jalan. Tidak bisa sampai dalam waktu dekat. Terbangkan helikopter pribadi saya ke sini. Baik, saya akan segera mengaturnya. Membeli lukisan kepala babi seharga 2 triliun rupiah, kamu benar-benar telah mempermalukan nama keluarga Bo. Ayah, saya juga tidak tahu. Master Jiun akan membuat lukisan seperti itu? Saya dan Yao hanya ingin membuat ayah merasa senang. Tapi Jiang Yao itu masih punya otak. Dia tahu bagaimana berkorban demi keluarga Bo. Kamu atur semuanya besok. Saya ingin menjamu keluarga Jiang untuk mengatur pernikahanmu dengan anak pembangkang itu. Baik, saya mengerti. Ibu, sekarang saham dan villa sudah saya ambil kembali. Keinginan terakhir ibu sudah saya penuhi semua. Bos, selamat atas kemenangan besar Anda. Pimpinlah kami untuk terus menguasai dunia lagi. Karena semua urusan sekarang sudah selesai, saya memang seharusnya kembali ke tim. Bos, apakah perlu kita menggunakan cara kita untuk langsung membatalkan pernikahan Anda dengan Bo Junlin? Tidak perlu kalian ikut campur. Besok saya sendiri yang akan menemuinya untuk bercerai. Pak Jiang, mengenai perjodohan antara kedua keluarga kita, yang sudah pernah aku dengar dari kakek sebelumnya. Hari ini, mari kita tetapkan saja rencana pernikahannya. Haha, saudara Godong, putri keluarga Jiang kami bisa menikah ke keluarga Bo. Itu adalah sebuah kehormatan bagi kami, bukan? Benar sekali, selama keluarga Bo merestuinya, bagaimanapun cara pernikahan ini dilakukan, kami tidak akan keberatan. Yao sangat mengerti tata krama dan sepenuh hati menjaga Jing Heng. Jika dia ingin menikah dengan Jing Heng, aku tidak memiliki keberatan. Terima kasih atas pengakuan Paman Bo. Aku akan menjaga Jing Heng dengan baik. Mengenai pernikahan antara Jiang Nianian dan Junlin, aku sama sekali tidak setuju. Ayo, istriku. Hidangan ini lezat, makanlah yang banyak. Apa kau tahu seberapa tinggi martabat keluarga Bo? Kau hanya seorang wanita desa, beraninya mencoba memanjat derajat sosial. Tidakkah kau tahu dirimu sendiri? Apakah aku cocok dengannya atau tidak adalah urusanku?
dan tidak ada hubungannya denganmu. Kau urusi saja urusanmu sendiri. Anak durhaka. Aku ini ayahmu. Apakah kau berani mengabaikan perkataanku? Lalu ketika ayahmu memintamu untuk tidak berselingkuh, apakah kau mendengarkannya? Kau. Ayah, Kamu. ayah tenanglah. Dia saat ini benar-benar telah dipengaruhi oleh Jiang Nianian. Jangan masukkan kata-katanya ke dalam hati. Benar sekali, Paman Bo. Kakak saya tumbuh besar di desa, dia tidak berpendidikan, Anda harus mengutamakan kesehatan. Aku memang tidak berpendidikan. Saat aku masih bermain lumpur di desa, kamu dan ibumu sedang mempermainkan ayahku sesuka hati. Apa yang kamu katakan itu? Benar sekali. Seorang wanita dari desa mendapatkan pasangan hebat seperti Junlin, katakan padaku. Mana mungkin dia akan melepaskannya. Tapi aku juga ingin mengingatkanmu bahwa orang hebat harus berpasangan dengan yang setara. Kan? Jadi, putri dari keluarga mana yang ayah cari? Apakah dia orang hebat juga? Dasar anak durhaka. Tutup mulutmu. Aku tidak mengizinkanmu menghina ibunya Jing Heng seperti itu. Sudah, semuanya jangan bertengkar lagi. Mari kita minum segelas. Ayo, mari kita minum. Antara aku pergi. Kamu terkena obat bius? Berpelukan di depan banyak orang seperti ini sungguh tidak pantas. Apa kalian sudah tidak punya rasa malu lagi? Mari, aku akan membawamu beristirahat sekarang. Ada apa, Abang Junlin? Apakah abang merasa tidak enak badan? Kakak tidak terlalu pandai merawat orang? Bagaimana kalau aku saja yang membantumu? Pasti karena dia minum terlalu cepat sampai tidak bisa berdiri tegak lagi. Yao, bawa Junlin ke kamar untuk beristirahat. Cepatlah benar-benar sekali. Cepatlah pergi ke sana. Jangan sentuh aku. Aku punya Nian. Tenanglah, karena ada aku di sini, kamu tidak akan apa-apa. Mari, aku akan membawamu kembali ke kamar untuk beristirahat dulu. Jika dibiarkan sedikit lebih lama lagi, khasiat obatnya akan bekerja sepenuhnya. Jiang Nian, lihat saja nanti, malam ini Junlin hanya akan menjadi milikku. Kakak, Abang Junlin sepertinya sedang mabuk. Pergilah ambilkan dia segelas air madu. Abang Junlin sepertinya sedang mabuk. Pergilah dan buatkan segelas air madu untuknya. Kamu juga bisa melihat Junlin. Dia tidak bisa jauh dariku sekarang. Pergilah buatkan segelas air madu. Kenapa masih belum pergi? Baiklah. Setelah aku kembali, aku akan mencari cara untuk menyingkirkanmu. Bagaimana keadaanmu? Maafkan aku. Aku tidak sengaja. Apa yang kamu lakukan? Jangan salah paham. Aku hanya ingin membantumu menetralisir racunnya. Kakak, buka pintunya. Aku akan membantu Abang Junlin sadar dari mabuknya. Kakak, buka pintunya. Aku mau membantu Kak Junlin sadar dari mabuknya. Kalau masuk sekarang, mereka akan melihat Bo Junlin dipermalukan. Tunggu beberapa menit lagi saja. Apa yang kamu lakukan? Kakak, buka pintunya. Biar aku periksa Kak Junlin. Aku ini dokter. Aku mau lihat bagian mana yang terasa tidak nyaman. Mau mencoba sesuatu yang seru? Aduh, pelan sedikit. Kakak, Yao, kenapa kamu berteriak? samar-samar aku mendengar. Ada suara aneh yang terdengar dari dalam. Sepertinya ada yang tidak beres. Ini bukan kamar Tuan Muda Besar, Bo, kan? Bagaimana mungkin ada suara yang aneh? Apa jangan-jangan kamu salah dengar? Jing Heng, dobrak pintunya. Ayah, bukankah ini kurang sopan? Menyebalkan. Kenapa kamu begitu kasar? Dobrak pintunya. Ayah, tapi... Dobrak. Apa ini sopan santun dari keluarga Jiang? Atau ini sopan santun keluarga Bo? Tuan muda sulung keluarga Bo dari kota Jingdu yang terhormat masuk ke dalam kamar hanya untuk menyisir rambut seorang wanita. Apa ini sopan santunmu?
ibu saya sudah tiada sejak saya kecil, dan saya juga tidak punya ayah. Bukankah wajar jika saya tidak punya sopan santun? Seorang wanita dari desa tidak punya keahlian lain, tapi kemampuan untuk menggoda pria ternyata hebat juga. Beraninya membuat anak tidak mendengarkan ayahnya. Hati-hati karena akan ada balasannya. Maaf, saya dan suami saya memiliki nasib yang sama, sehingga bisa saling memahami perasaan satu sama lain. Nian, jangan buang waktu. Bicara dengan mereka. Mari kita pergi. Hei, Bo Junlin. Coba saja jika kamu berani pergi bersamanya. Cepat berguling kembali ke sini. Saya hanya bisa berjalan dan tidak bisa berguling. Kalau tidak, bagaimana jika kamu beri contoh? Kamu. Aku. Saudara gua dong. Terima kasih banyak, karena telah membantu saya menetralkan racun hari ini. Sama-sama, ini hanya bantuan kecil saja. Kamu tumbuh besar di desa sejak kecil, mengapa kemampuan medismu sangat hebat? Biasa-biasa saja. Waktu aku masih kecil, aku belajar sedikit dari dokter di desa, hanya belajar sedikit saja. Selain memiliki kemampuan medis sehebat ini, apalagi yang bisa kamu lakukan? Selain mengendarai motor besar, melukis, dan juga... Aku juga bisa bermain dengan kucing dan anjing. Nian, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungimu. Tidak ada yang boleh menyakitimu. Apakah kamu merasa ayahmu masih akan mencari masalah denganku? Mungkin saja. Tapi jangan takut, selama ada aku, dia tidak akan berani menyakitimu. Kalau begitu, apa aku boleh sepertimu untuk melawan ayahmu? Dan apakah kamu akan marah? Tidak akan. Benarkah? Bagaimana jika aku melawannya terlalu keras? Di dalam hatiku, kamulah yang terpenting. Suamiku sangat penurut. Mungkin mempertahankan pernikahan ini bukan ide yang buruk. Bos, kapan kamu akan kembali? Kamu dan Bo Junlin, apa sudah membahas soal perceraian? Untuk sementara jangan dibahas lagi. Kenapa? Apa jangan-jangan bos punya rencana lain? Aku rasa Bo Junlin sebagai seorang suami sepertinya lumayan bagus. Hah? Bos, Anda baik-baik saja? Anda tidak benar-benar buta? Karena cinta kan? Aku ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk membuktikan apakah aku dan dia cocok. Habislah. Tamatlah Anda. Anda sudah jatuh cinta. Seriuslah sedikit. Terus pantau untukku pergerakan Jiang Yao Yao dan yang lainnya. Jika ada yang tidak beres, segera lapor padaku. Baik, bos. Kudengar, waktu aku pulang ke rumah lama tempo hari, kamu menjamu keluarga Jiang. Sudah bertemu dengan gadis Nian kan? Sudah bertemu, tapi soal pernikahan dia dengan Junlin, aku tidak setuju. Pernikahan Junlin tidak butuh persetujuanmu. Hal-hal memalukan yang kamu lakukan dulu, kamu sudah mengecewakan ibu dan anak itu. Sekarang kamu masih ingin merusak pernikahan mereka. Ayah, aku tahu ayah sudah tua, merasa bahwa sisa umur ayah tidak lama lagi, jadi terburu-buru ingin punya cicit. Jika keluarga Bo menikahi menantu perempuan dari desa, apa kita tidak butuh harga diri lagi? Memangnya kamu pantas bicara soal harga diri padaku? Jika kamu peduli dengan harga diri keluarga kita, kamu tidak akan memelihara orang ketiga di luar dan memiliki anak di luar nikah. Ayah, aku hanya menemukan cinta sejatiku di luar sana. Apa salahku? Jing Heng sangatlah berbakat, namun di dalam hatimu, dia selamanya hanyalah sosok tidak pantas dari seorang anak di luar nikah. Bukankah ini tidak adil? Kau, Ayah, tolong seseorang kemari. Tuan Besar. Cepat panggil ambulans. Ayah. Kondisi Tetua Bo sangat kritis. Perlu segera dilakukan operasi. Mohon segera tanda tangani surat persetujuan operasi. Dokter, ayah saya sudah lanjut usia. Tindakan operasi ini pasti ada risikonya. Menurut saya sebaiknya hentikan saja pengobatannya. Silakan Anda pertimbangkan dengan matang. Tuan,
Beliau adalah ayah kandung Anda. Saya mohon kepada Anda, tanda tangani surat persetujuan operasinya. Tuan, beliau tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kamu hanya seorang pelayan. Apa hakmu menceramahiku? Jaga ucapanmu itu. Hal ini sama sekali tidak boleh sampai diketahui oleh Bo Junlin. Paham? Ayah, kakek kali ini sepertinya tidak akan bisa bertahan lagi. Bagaimana kalau kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkan Bo Junlin, lalu sepenuhnya menguasai keluarga Bo? Itu memang niatku. Tuan Muda, Tuan Besar dalam keadaan kritis. Tuan Bo kedua dan putranya tidak mau menandatangani surat persetujuan operasi. Mereka ingin mencelakai Tuan Besar dan merebut harta keluarga. Cepatlah datang ke rumah sakit. Saya segera ke sana. Aku akan pergi bersamamu. Aku mengerti sedikit tentang medis dan bisa membantu. Ayo. Tanpa perintah dari Tuan Bo, siapapun dilarang masuk ke ruang perawatan. Saya adalah Tuan Muda Sulung Bo Junlin. Saya datang untuk menjenguk kakek. Kalian tidak berhak menghalangi saya. Kalau begitu, saya akan meminta petunjuk kepada Tuan Bo. Tuan Bo, ada seseorang bernama Bo Junlin di sini yang ingin masuk ke ruang perawatan. Apakah Anda mengenalnya? Saya tidak mengenalnya. Orang-orang ini pasti ingin masuk untuk mencelakai Tuan Besar. Jangan biarkan mereka masuk. Tuan Bo sudah bilang tidak membiarkan kalian masuk. Pergilah dari sini. Menurutku, orang yang seharusnya pergi itu kamu. Jika berani menghalangi lagi, nasibmu tidak akan berakhir seperti ini saja. Tuan Bo, mereka memaksa masuk ke dalam. Kakek Bo dalam keadaan kritis, harus segera diberikan pertolongan. Baik, aku percaya dengan adanya kamu di sini. Kakek pasti akan baik-baik saja. Anak durhaka, beraninya membawa orang tidak berguna ini untuk mencelakai kakekmu. Apa kamu merasa layak menyentuhnya? Benar-benar sudah gila? Teganya demi orang kampung ini, kamu membantah ayah? Sepertinya kamu memang ingin mencelakai kakek dan merebut harta keluarga. Menurutku, yang ingin mencelakai kakek Bo dan merebut kekuasaan seharusnya adalah kalian. Kamu. Ternyata kalian malah memutarbalikkan fakta. Jika terjadi sesuatu pada kakek, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Siapa di antara kalian yang berani menghalangi? Nian akan menyelamatkan kakek. Jangan harap kalian bisa tetap tinggal di grup Bo. Apa kamu benar-benar mengira Jiang Nian si bodoh ini bisa menyelamatkan orang? Dia bahkan tidak punya kualifikasi medis dasar. Pengobatan yang kalian maksud hanyalah memperburuk kondisi ayahku. Jika terjadi hal buruk padanya, kalianlah yang harus bertanggung jawab. Aku percaya pada Nian. Segala konsekuensinya akan aku tanggung. Pengawal, tangkap penipu yang tidak punya izin praktik medis ini dan berani menipu di sini, segera amankan dia. Dr. Su, kami adalah cucu menantu tetua Bo. Begitu rupanya. Maafkan saya, Anda berdua. Tidak apa-apa. Prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan kakek Bo. Benar-benar tidak tahu batasan diri sendiri? Dengan keahlian medis amatiranmu itu, masih terpikir ingin menolong orang? Kamu hanya orang biasa yang tidak dikenal jika benar-benar punya kemampuan. Sudah lama namamu menjadi terkenal. Penyakit tetua Bo sudah sangat parah. Bisa dikatakan sudah tidak ada harapan lagi. Asalkan bisa menyelamatkan kakek, berapapun biayanya tidak masalah. Kami hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk meringankan penderitaannya. Kecuali jika Tabib Suci Wushuang ada di sini, dia mungkin bisa memberikan pengobatan. Namun Tabib Suci Wushuang ini keberadaannya tidak diketahui. Kami tidak tahu di mana dia berada. Dokter saja sudah bilang tidak ada harapan lagi, apalagi yang perlu diperdebatkan. Menurutku sebaiknya persiapkan pemakamannya saja. Aku tidak akan pernah menyerah. Siapa bilang kakek Bo tidak bisa diselamatkan? Begitu aku, Tabib Suci Wushuang, turun tangan, Rajayan pun harus menyingkir. Selama saya Wushuang yang turun tangan, Rajayan pun harus memberi jalan. Itu hanyalah barang tiruan. Jangan menggunakannya untuk menipu orang lagi. Menurutku lebih baik kita gunakan kesempatan ini untuk membagi harta keluarga ini. Tentu saja.
kakek pasti akan baik-baik saja. Jika ada di antara kalian yang berani memiliki niat buruk sehingga menghambat pengobatan ini, maka jangan salahkan aku jika aku mengusir kalian dari keluarga ini. Kalian benar-benar tidak berguna. Karena kalian semua tidak berdaya, maka jangan menghalangi pengobatan yang kulakukan. Junlin, percayalah padaku. Nyonya muda, apakah Anda benar-benar tabib suci Wushuang? Saya adalah seorang dokter, saya harus bertanggung jawab kepada pasien. Tentu saja ini asli. Aku tidak akan mempermainkan nyawa kakek Bo. Sebelumnya kamu hanya beruntung saja. Apa kamu benar-benar berpikir bisa mengubah takdir? Kamu adalah tabib suci Wushuang. Mengapa kamu tidak berkaca dulu dan melihat dirimu sendiri? Apakah kamu layak atau tidak? Dengan kondisi kakek Bo yang seperti ini, bagaimana mungkin membiarkan penipu ini memberikan pengobatan? Aku telah mengundang tabib suci Wushuang yang asli. Kondisi kesehatan tetua Bo. Sudah lama aku mengetahuinya. Kemampuan medisku setara dengan dewa. Bisa menyelamatkannya dari bahaya. Dasar kamu tabib palsu. Beraninya kamu menipu di hadapanku. Tidak tahu sudah berapa banyak pasien yang kamu peras. Menipu uang dengan cara seperti ini hanya akan mencelakakan lebih banyak pasien. Karena kalian berdua mengaku sebagai tabib suci Wushuang, lalu siapa yang bisa menunjukkan teknik penawar racun hebat dari tabib sakti? Itu hanya trik kecil. Sejak dulu ilmu medis dan racun tidak terpisahkan. Apakah kamu berani bertanding penawar racun denganku? Apakah kamu yakin bisa menawarkan racunku? Sebaiknya kamu khawatirkan dirimu sendiri saja. Racun ini, bernama kobaran api, bisa berakibat fatal dalam beberapa menit. Jika kamu punya nyali, kita bertukar racun. Siapa yang lebih dulu menawarkan racunnya, dialah pemenangnya. Baiklah, asalkan kamu tidak menyesal. Aku, tabib suci Wushuang, tidak pernah gagal sekalipun. Gadis kecil sepertimu, jika sekarang merasa takut, berlutut dan memohon ampun, masih sempat. Racun ini, bernama bayangan hantu, bisa dengan cepat menyerang sistem saraf manusia. Karena kamu yang menantang duluan, maka aku tidak takut untuk bertanding denganmu. Baiklah, mari kita bertanding. Siapapun yang berhasil menawarkan racun dalam 3 menit, siapa yang lebih dulu, dialah pemenangnya. Nian, ini terlalu berisiko. Tidak apa-apa, hanya pertandingan biasa saja. Racun ini diracik secara khusus. Efeknya sangat cepat. Gadis ini pasti tidak akan bisa menetralkan racunnya. Tunggu saja sampai kamu memohon ampun, tabib licik sialan. Tidak mungkin. Bagaimana bisa secepat ini? Racun apa ini? Apa yang terjadi padaku? Apa yang terjadi denganku? Sekuat apapun racunnya, tidak akan bisa mengalahkanku. Dalam waktu 3 menit, pasti bisa aku netralkan. Tidak kusangka, kamu punya keahlian juga. Namun, aku tetap pemenangnya. Aku kalah. Cepat berikan penawarnya padaku. Aku sama sekali bukan tabib suci Wushuang. Aku hanya menipu sana-sini kamu untuk mencari sedikit uang. Tenang saja, obat ini tidak akan mengancam nyawamu. Hanya akan membuatmu kesakitan selama 7 kali 7, 49 hari saja. Saran dariku, sebaiknya kamu segera menyerahkan diri. Jika tidak, aku tidak akan mengampunimu. Baik, aku akan segera menyerahkan diri. Jiang Nianian. Jika kamu berhasil menyembuhkannya, itu tidak masalah. Namun jika kamu menghambat perawatannya, jangan salahkan aku jika aku meminta pertanggungjawaban. Junlin adalah suamiku. Aku sendiri yang akan menjaga keselamatan kakek Bo.
Jika Raja Yan menginginkannya pergi pada jam 3 malam, aku berani membuatnya tetap bertahan hidup sampai jam 5 pagi. Sedangkan kamu, jangan asal bicara jika tidak mengerti, hati-hati dalam bicara, nanti bisa berbalik padamu. Kamu hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari muka dan menyenangkan hati Abang Junlin? Berbicara dengan sangat tinggi dan mulia, semua orang tahu niat terselubungmu. Apakah kamu benar-benar berniat demi wanita asing ini? Menganggap nyawa kakek seperti sebuah permainan? Jika sesuatu terjadi pada kakek Bo, aku tentu tidak akan melarikan diri. Namun, jika karena penundaan yang kalian lakukan, sehingga menghambat pengobatannya, maka seluruh tanggung jawab adalah milik kalian. Jika kakek sampai kenapa-kenapa, aku akan membereskannya sendiri. Siapapun yang telah menghalangi pengobatan ini. Teknik akupunktur ini ternyata mampu meredakan tekanan jantung Tetua Bo dengan cepat. Ini sungguh tidak terbayangkan. Kakek. 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 Kakek Bo baru saja tersadar kembali, makanya muncul gejala seperti ini. Jiang Nianian, kaulah yang membuat kondisi kakek semakin parah, bahkan berani menusukkan jarum sembarangan. Ayah sampai muntah darah seperti ini, itu jelas karena kemampuan medismu yang buruk. Malah membuat keadaannya semakin memburuk. Kak, aku sudah menduganya. Kau hanyalah tabib suci wushuang palsu. Tidak sangka kau berani menjadikan penyakit kakek Bo sebagai bahan percobaan hingga membuatnya hampir kehilangan nyawa. Atas dasar apa kalian berani memfitnah? Kakek Bo menjadi seperti ini karena racun di tubuhnya. Pintar sekali bicaranya. Jelas-jelas kemampuanmu tidak memadai. Sekarang lihat hasilnya. Kondisi ayah jadi semakin parah karenamu. Jiang Nianian, kau harus bertanggung jawab sepenuhnya. Kak, lebih baik kau jujur saja. Kau sama sekali tidak mengerti ilmu medis. Kau hanya mengandalkan kasih sayang dari Abang Junlin dan bertindak semena-mena. Benar. Itu Nianian. Nianian. Dialah yang menyelamatkanku. Kakek. Kakek sudah bangun? Nianianlah yang menyelamatkanku. Kakek, apa yang kakek katakan? Padahal jelas-jelas dia. Ini Nianian. Keahlian medisnya sangat hebat. Dialah yang menyelamatkanku. Tetua Bo, bagaimana bisa benar-benar sudah bangun? Junlin. Cuma keberuntungan belaka. Hanya kebetulan saja. Mungkin saja ini hanya perbaikan sementara. Siapa yang tahu berapa lama dia bisa bertahan. Kondisi kesehatan Tetua Bo baru stabil untuk sementara waktu. Jika ingin sembuh total, masih memerlukan waktu 1 bulan. Kebetulan, menurutku kalian memang tidak ingin kakek Bo untuk bangun kembali. Hei, kau. Apa maksudmu berkata seperti itu? Apa maksud perkataan Nianian? Di dalam hatimu sendiri, apa kau masih belum mengerti? Aku bertanya padamu. Surat persetujuan operasi kakek, mengapa kau tidak segera menandatanganinya? Hei, Papa juga melakukannya demi mempertimbangkan kondisi kesehatan kakek. Kau tidak bisa terus mempermasalahkan hal sepele ini. Bo Jingheng, kau juga keturunan dari keluarga Bo. Keselamatan kakek bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan taruhan. Apakah kalian masih punya hati nurani? Kalian hanya ingin memperebutkan harta keluarga, namun tidak peduli dengan kesehatan kakek Bo. Junlin memarahi kalian, itu sudah benar. Kalian hanyalah sekumpulan orang jahat yang tidak punya hati. Kau. Nianian nak. Jika bukan karenamu, nyawa tuaku hari ini sudah berakhir di sini. Kakek Bo, Anda terlalu sungkan. Tidak kusangka, kamu adalah tabib suci Wushuang. Beberapa waktu yang lalu, Junlin menyebutkan tentang Master Jiun, ternyata adalah kamu juga? Iya. Bagus sekali. Junlin kami, bisa menikahimu. Itu adalah keberuntungannya. Bahkan jika aku tiada, aku akan merasa tenang. Ayah, bagaimana bisa ayah bicara hal sial seperti itu? Kalian ayah dan anak, begitu berharap aku segera pergi, supaya bisa membagi harta keluarga, Bo? Kakek kami tidak bermaksud begitu. Ayah, kami selalu mengkhawatirkan kesehatan ayah. Mana mungkin punya pikiran seperti itu? Kakek bisa selamat hari ini, berkat keajaiban pengobatan Nianian. Sedangkan kalian, selain mencari keuntungan, ingin membagi harta keluarga, apalagi kontribusi kalian. Junlin, kamu bicara seperti itu. Jelas sekali ingin mengadu domba aku dan kakek demi merusak hubungan kami.
Kamu tidak punya hak bicara di sini. Diam. Mulai hari ini, kalian berdua tidak boleh menginjakkan kaki di keluarga Bo selangkah pun. Pergi dari sini. Keluar. Kakek, bagaimana bisa kakek mengusir aku dan ayah? Kakek Bo, sikap Anda ini akan melukai hati Paman Bo dan kakak Jingheng. Ini adalah aturan keluarga Bo. Orang yang tidak tahu diri, tidak pantas tinggal di keluarga Bo. Baik, Ayah. Aku pergi. Kau berharap saja pada cucu kesayanganmu dan istri cucumu itu untuk merawatmu sampai akhir hayat. Hei, ayah, tunggu kami. Kakek Bo, meskipun kondisi kesehatan kakek sudah stabil untuk sementara, namun pengobatan tradisional Tiongkok memberikan hasil yang cukup lambat, sehingga masih membutuhkan waktu 1 bulan lagi. Kakek sudah merepotkanmu kali ini. Jika kakek masih bisa berumur panjang beberapa tahun lagi, siapa tahu kakek masih bisa melihat anak-anak kalian lahir dan melihat mereka tumbuh besar setiap harinya. Kakek, tenang saja. Selama ada aku di sini, kakek pasti akan berumur panjang sampai 100 tahun. Baiklah. Nanti kakek juga ingin bermain bersama cicit-cicit kakek. Nyonya muda, tabib sakti, aku mohon, tolong angkat aku menjadi muridmu. Nian tidak menerima murid. Apakah pria ini sedang merasa cemburu? Dia terlihat cukup menggemaskan. Baru saja melihat teknik akupunktur Nyonya muda, yang sangat mahir dan lancar, aku merasa sangat jauh tertinggal dibandingkan Anda. Maaf ya, untuk saat ini, aku belum memiliki niat untuk menerima murid. Kalau begitu, saat Anda mengobati tetua bola lain kali, biarkan aku membantumu. Baiklah, kalau begitu, aku akan merepotkan Dr. Su. Tidak merepotkan sama sekali. Kalian sudah menempuh perjalanan jauh ke sini, pasti merasa sangat lelah. Malam ini pulanglah ke keluarga Bo. Kakek akan mengadakan jamuan penyambutan untuk kalian. Baiklah, Kakek Bo. Silakan makan. Terima kasih, Kakek. Mari, Nian, terima kasih sudah memberikan perawatan akupunktur kepada kakek. Minumlah sup ini untuk memulihkan tenagamu. Iya. Kakek, biar aku ambilkan semangkuk juga untuk kakek. Kakek tidak perlu, kalian saja yang minum. Bagaimana rasanya? Ini, aku sendiri yang memasaknya untukmu. Aku merebusnya selama beberapa jam. Pantas saja rasanya sangat unik. Wah, sup ini rasanya sungguh lezat. Benarkah? Ini pertama kalinya aku memasak untukmu. Jika enak, minumlah yang banyak. Masih ada di panci. Kamu juga cobalah. Baik. Lain kali aku akan memasaknya lagi untukmu. Kakek. Junlin, ada hal penting yang ingin kakek bicarakan padamu. Kakek sudah tua. Kakek sedang berpikir bahwa tanggung jawab grup Bo sudah saatnya diserahkan ke tanganmu untuk dikelola. Kakek, tenang saja. Aku pasti akan menjaga baik-baik hasil jerih payah kakek. Karena waktunya mendesak. Pakailah baju tidurku dulu. Aku pergi mandi dulu. Hampir saja, tadi aku hampir saja tergoda lagi. Sudah selesai mandinya? Iya. Kamu merasa malu? Mana mungkin aku malu? Nian, berhentilah bercanda. Di tubuhmu, masih tercium aroma sabun mandi. Kamu sedang bermain api. Gawat, aku sudah keterlaluan. Bagaimana ini? Tenang saja, tanpa persetujuan darimu, aku tidak akan menyentuhmu. Selama berada di kota Jingdu, kamu tidur di sebelah kiri, aku tidur di sebelah kanan.
Bos, orang-orang berkhianat di perusahaan Yuehua sudah aku bereskan sampai ke akar-akarnya. Bagus. Oh iya, bos. Email pribadi Anda menerima surat undangan kompetisi desain internasional. Apakah Anda ingin mewakili perusahaan Yuehua untuk berpartisipasi? Ya, aku akan pergi. Ini bukan hanya demi perusahaan Yuehua, tetapi juga untuk meletakkan dasar bagi kerjasama kita selanjutnya dengan Grup Bo. Kerjasama selanjutnya akan aku umumkan di lokasi kemenangan nanti. Rencana kerjasama antara perusahaan Yuehua dan Grup Bo untuk memaksimalkan opini publik. Bos memang sangat bijaksana. Dengan begini, harga saham perusahaan Yuehua pasti akan melonjak tajam. Karena kita ingin menang, kita harus menang dengan cara yang mengesankan. Kudengar Jiang Nianian juga bersiap mewakili Yuehua untuk ikut kompetisi desain. Gadis durhaka ini punya banyak tipu muslihat. Kita tidak boleh membiarkannya berhasil. Kompetisi kali ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk bangkit kembali. Kita berdua harus bekerja sama dengan sepenuh hati untuk mendukung Yao Yao. Aku yakin bisa meraih gelar juara. Bagus. Aku akan menggunakan semua koneksiku untuk membuka jalan bagi Yao Yao demi memastikan semuanya berjalan tanpa celah. Yao Yao, kamu fokuslah pada persiapan kompetisi. Aku dan ibumu akan mengurus segalanya di belakang layar untukmu. Aliansi antara dua keluarga yang kuat ini pasti akan membuat kita bangkit kembali. Jiang Nianian, aku pasti akan menginjak-injakmu dengan sangat keras di bawah kakiku. Maaf, mohon maaf. Saya akan mengganti biaya cuci keringnya. Sudahlah, pergilah. Pertandingannya akan segera dimulai. Sudah tidak sempat lagi untuk berganti baju. Halo Junlin, saat kamu datang nanti, tolong bawakan aku satu set pakaian. Anda tidak boleh masuk. Mengapa? Pakaianmu ini penuh dengan noda. Jika kami membiarkanmu masuk, itu pasti akan merusak citra kompetisi ini. Seperti ini saja masih berani ikut kompetisi? Benar-benar sangat berantakan. Benar-benar tidak tahu diri? Benar sekali. Aduh. Kak, mengapa kakak tampak begitu berantakan? Ini benar-benar tidak menghargai kompetisi ini. Heim, dengan penampilan seperti ini, masih ingin mewakili perusahaan Yuehua untuk ikut kompetisi? Benar-benar tidak tahu malu. Jika orang semacam ini boleh masuk, lalu apa gunanya bicara tentang kualitas kompetisi? Cepat pergi. Saya punya kualifikasi pendaftaran kompetisi yang sah. Atas dasar apa kalian melarang saya masuk? Lihatlah penampilan burukmu itu. Juri mana yang mau melirikmu? Sebaiknya cepatlah pulang saja. Biar kulihat siapa yang berani menghalanginya. Aku ingin lihat siapa yang berani menghalanginya. Maafkan aku. Ada urusan di jalan yang membuatku terlambat. Nyonya muda, ini adalah pakaian yang disiapkan oleh CEO Bo untuk Anda. Junlin, terima kasih ya. Istriku sebagai peserta dari perusahaan Yuehua mengikuti kompetisi secara resmi. Jika ada yang berani menghalangi lagi, atau banyak bicara, tanggung sendiri akibatnya. CEO Bo, memaafkan saya. Saya tidak mengenali orang hebat. Tolong ampuni saya. Orang yang harus kamu mintai maaf bukan aku. Madam Bo, mohon maaf. Saya mengaku salah. Tidak peduli apa identitas orang tersebut, kamu tidak boleh memandang orang dengan sebelah mata. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Abang Junlin, apakah kamu tidak terlalu melindungi orang kampung ini? Seorang buta huruf yang tidak banyak sekolah ingin ikut kompetisi? Sungguh konyol. Nianian mengandalkan kemampuannya, tidak seperti kalian, yang hanya bisa asal bicara. Aku ingin lihat, sampai kapan kamu bisa melindunginya. Warisan keluarga Bo telah dihancurkan olehnya. Berhentilah berpura-pura, kalian sudah lama bukan lagi anggota keluarga Bo. Jiang Nianian, saat kamu dihujat nanti, jangan sampai menangis. Semoga saat waktunya tiba kamu masih bisa tertawa. Waktu kompetisi sudah hampir tiba. Jangan biarkan orang tidak penting menghambat urusan utama. Ayo pergi. Medali emas hanya akan menjadi milikku. Aku akan membuat Abang Junlin tahu betapa salahnya keputusan untuk menikahimu. Selanjutnya mari kita nikmati karya kreatif para desainer dari seluruh penjuru negeri. Desainer keturunan Tionghoa Amerika. Alina Lee tampil sebagai pembuka. Karyanya yang berjudul Masa Depan sangat menonjolkan kesan futuristik yang dingin. Menyusul setelah ini adalah seniman dari Afrika, Kamara Idum. Karya kompetisinya yaitu Nyanyian Leluhur. Memiliki latar belakang budaya yang kuat dan vitalitas kehidupan.
Aku pasti bisa mengalahkanmu. Kau tidak bisa menandingi latar belakang dan sumber dayaku. Lebih baik kau mengundurkan diri saja secepatnya. Kompetisi ini mengandalkan karya, bukannya sekadar bicara manis. Penilaian belum keluar. Siapa yang kalah dan menang? Belum bisa dipastikan. Mari kita lihat saja nanti. Kuharap nanti kau tidak mempermalukan dirimu sendiri. CEO Bo, ada telepon darurat. Aku angkat telepon dulu. Iya. Sepertinya Junlin ada urusan bisnis yang mendesak. Terima kasih kepada semua peserta atas presentasi yang luar biasa. Sekarang hanya tersisa 2 karya penutup, yaitu nomor urut 07, Kilauan Tanpa Batas. Kilauan tanpa batas yang dikenakan Jiang Yaoyao terlihat sangat mewah. Nomor urut 12, Fajar. Fajar milik Jiang Nianian terlihat anggun sekaligus penuh semangat. Harap semuanya tetap tenang. Meskipun sistem kami sedang mengalami masalah, namun kami akan menjamin keadilan dari kompetisi kali ini. Saya yakin Anda semua sudah memiliki penilaian sendiri. Jiang Yaoyao ini adalah pemenang medali emas periode lalu. Sepertinya kali ini dia lagi yang menang. Memberikannya kepada dia saat ini adalah pilihan yang paling aman. Jiang Nianian itu hanyalah seorang pendatang baru yang tidak dikenal. Selamat kepada Nona Jiang Yaoyao dengan karya Cahaya Abadi kembali meraih medali emas. Tunggu. Mengapa langsung mengumumkan hasilnya tanpa menunggu sistem pulih? Medali emas membutuhkan kemampuan menyeluruh dan pengakuan industri, bukan sesuatu yang bisa diinginkan oleh orang dusun, orang biasa yang tidak selevel sepertimu. Bisa dambakan. Kompetisi ini mengandalkan karya, bukan karena kemampuan. Aku hanya menginginkan sebuah hasil yang adil dan jujur. Beranikah membiarkan para juri melakukan penilaian secara terbuka di sini? Hasil kompetisi sudah ditetapkan. Jika kamu terus membuat keributan, kamu hanya akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Aku hanya menginginkan hasil yang adil. Kamu bahkan tidak sekolah tinggi-tinggi. Jadi jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Cepatlah pergi. Apa kamu sungguh berpikir dengan mendekati Bo Junlin, kamu bisa sukses seketika dan masuk ke kalangan kelas atas? Aku tidak mengandalkan siapapun. Karyaku adalah bukti terbaik dari kemampuanku. Dia sedang mengacaukan ketertiban di sini. Cepat panggil orang untuk mengusirnya. Siapa yang mengizinkan kalian menyentuh wanitaku? Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Acara penghargaan yang sangat ceroboh. Kompetisi desain selalu menjunjung tinggi prinsip penilaian yang adil. Apakah itu hanya sekadar pajangan saja? CEO Bo, si sistemnya sedang bermasalah. Kami benar-benar tidak bisa menemukan datanya. Apalagi Nona Jiang Yaoyao sudah memenangkan medali emas kompetisi ini selama beberapa tahun berturut-turut. Seharusnya kali ini juga akan sama. Pergilah ke belakang panggung untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Baik, CEO Bo. Abang Junlin, apakah perlu sampai repot-repot begini? Beberapa orang ya, jangan tidak terima kalau sudah kalah. Jiang Nianian ini benar-benar tidak tahu diri. Seharusnya dia bersikap lebih tenang saat kalah, malah membuat keributan besar seperti ini. Karya Nona Jiang Yaoyao sudah sering dipuji oleh para ahli di industri ini. Benar sekali. Bahkan dia pernah masuk ke acara bincang-bincang. Bukankah aku berhak mendapatkan hasil yang adil dan jujur? Ada beberapa orang ya, benar-benar tidak akan menyerah sebelum kena batunya. Meskipun Abang Junlin memanjakanmu, itu bukan alasan bagimu untuk terus berbuat onar di sini. Semuanya harap tenang. Begitu sistem penghitungan suara kembali normal, kami pasti akan segera memeriksa datanya. CEO Bo, sistem sudah pulih. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa datanya tidak ada? Ada beberapa orang yang terus-menerus menuntut keadilan, tapi di dalam sistem ini, namanya sama sekali tidak bisa ditemukan. Sepertinya kemungkinan kualifikasi kompetisinya bermasalah, atau ada tindakan curang selama kompetisi berlangsung. Sepertinya kemampuanmu tidak hanya kalah jauh dari orang lain, tapi kamu juga ahli dalam berbuat licik. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Jiang Yaoyao, nilaimu belum diumumkan. Periksa nilai Jiang Yaoyao. Abang Junin, hasilnya sudah keluar. Kamu tidak perlu membela wanita rendah ini, hanya karena dia pandai, membuatmu senang di tempat tidur. Jika tidak bisa menjaga ucapan lebih baik diam saja. Setiap hari bicaranya sangat banyak, sudah seperti ibu-ibu penggosip saja. Apa perlu aku beritahu berapa mangkuk nasi yang aku makan dalam sehari? Kamu. Semuanya lihat, hasilnya sudah keluar. Ada apa dengan peringkat ke-88? Bukankah ini peringkat terakhir? Peringkat terakhir.
Bagaimana bisa menjadi pemenang medali emas? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Ini pasti karena sistemnya sedang bermasalah. Kenapa tadi saat orang lain melakukan kesalahan? Kamu tampak begitu senang. Sekarang saat giliranmu. Apa itu menjadi masalah sistem? Karyaku? Bagaimana mungkin berada di posisi terakhir? Jiang Nianian, ini pasti jebakan yang sudah kamu rencanakan? Kamu sengaja ingin menjatuhkanku? Aku dan orang sepertimu yang naik ke posisi ini dengan cara kotor sangatlah berbeda. Berhentilah berlagak polos dan memfitnahku. Hanya dengan mengamuk dan berteriak, kamu tidak akan bisa mendapatkan medali emas. Jiang Nianian, apakah kamu belum cukup membuat keributan? Keadilan dan transparansi adalah prinsip dasar kompetisi ini. Tidak masalah jika kamu sendiri tidak kompeten dan berani melakukan kecurangan hanya untuk menyeret Yao Yao ke dalam masalah. Dia tidak pantas membuatku membuang-buang waktu. Kamu berbohong. Pasti kamu yang bermain di belakang layar. Cukup, Jiang Nianian. Tidak butuh melakukan kecurangan. Begitu aku menemukan bahwa seseorang telah berbuat curang, maka dia harus menanggung akibatnya. Orang kampungan ini benar-benar tahu cara memicu masalah? Sepertinya ini bukan masalah sederhana. Mungkinkah kompetisi ini benar-benar ada kecurangan? Apakah ada yang tahu rahasia di baliknya? Selidiki sampai tuntas. Baik, CEO Bo. Hadirin sekalian, sebagai ketua Dewan Juri, saya merasa perlu untuk menjawab semua keraguan Anda semua. Proses penjurian kompetisi ini benar-benar adil dan jujur. Setelah memperbarui program penghitungan suara, kami menemukan beberapa masalah. Apa? Apa memang ada sesuatu yang terungkap? Apa benar ada orang yang menang karena menjiplak? Ini benar-benar berita besar. Benar juga. Karya kompetisi milik Jiang Yao 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 memiliki masalah penjiplakan yang sangat serius. Berdasarkan peraturan kompetisi, kualifikasi pesertanya dibatalkan. Tidak, saya tidak menjiplak. Anda pasti sudah menerima keuntungan dari Jiang Nianian dan sengaja menjebak saya. Jangan asal bicara jika tidak punya bukti. Jangan gunakan cara licik Anda itu untuk memfitnah saya. Apa Anda pikir semua orang di sini bisa dibodohi? Jiang Nianian, tolong jaga ucapan Anda. Ketua, hasil penilaian seperti ini akan membuat semua orang meragukan keadilan kompetisi ini. Mengenai kebenaran masalah ini, tolong jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Kami telah meninjau berbagai bukti yang cukup membuktikan fakta penjiplakan Jiang Yao Yao. Jika ada keberatan, silakan selesaikan melalui jalur hukum. Saya tidak terima. Dia hanyalah orang udik dari desa yang tidak selevel dengan kita. Dia bahkan tidak bersekolah selama beberapa tahun. Saat saya memenangkan penghargaan di luar negeri, dia masih sibuk beternak ayam dan babi di desa. Sayang sekali semua penghargaan luar negeri Anda itu hanyalah kesombongan palsu hasil kecurangan Anda sendiri. Siapa yang bisa membuktikannya untukmu? Saya bisa. Itulah Tiongkok. Apakah itu Yuyulan, sang talenta terbaik? Kabarnya dia tidak hanya menguasai banyak bahasa, tetapi juga memiliki ratusan jenis keahlian. Orang-orang di lingkungan ini tahu betapa hebatnya dia. Hari ini sungguh beruntung bisa bertemu dengannya. Guru, apakah Anda sudah kembali dari perjalanan? Jika tidak kembali, bagaimana aku bisa memberimu dukungan? Cih, kalian menggunakan cara curang, berkali-kali menyakiti muridku. Aku hari ini harus menuntut penjelasan. Apa yang ingin Anda lakukan? Kau pikir dengan menggunakan cara-cara licik itu, bisa menghentikan muridku mendapatkan penghargaan citra emas ini? Ci, muridku memang layak mendapatkannya. Terima kasih atas pujiannya, Guru. Ingatlah, hasil ini juga didapat dari kerja kerasmu. Kau harus tetap rendah hati dan tenang. Muridmu mengerti. Sungguh tidak disangka, ternyata di belakangnya adalah Yuyulan. Gadis liar ini ternyata memang tidak sederhana. Dia benar-benar mempermainkan kita. Ci, jika kalian berani menggunakan trik licik lagi, aku tidak akan tinggal diam. Meskipun orang kampung ini adalah muridmu, lalu kenapa? Bukankah dia tetap orang yang tidak berguna, yang sama sekali tidak ada kelebihannya? Jika dia tidak berguna, memangnya kau ini apa? Murid kesayanganku ini, selain tabib ajaib Wu Shuang, juga merupakan pelukis Jiun, dan juga maestro musik Eileen, yang terkenal di dunia saat ini. Jika kalian tidak mempedulikan identitasnya, setidaknya, pertimbangkan apakah kalian sanggup menyinggung orang di belakangnya. Misalnya aku. Seorang udik dari desa, benar-benar pandai mengarang cerita. Jika bukan karena mendekati Abang Junlin, apa hak dia berdiri di sini? Hak yang terus-menerus kau katakan itu, hanyalah kekuasaan semu yang kau dapatkan. Melalui muslihat dan cara-cara licik saja. Sekarang permainan sudah berakhir. Karena ada yang tidak percaya, maka biarkan fakta yang berbicara. Ternyata kemampuannya begitu hebat. Kita jika dibandingkan dengannya, benar-benar tidak berharga.
Itu hanyalah identitas yang dibuat-buat saja. Jika Tuan Muda Kedua Bo ragu, silakan periksa saja sendiri. Namun sebelum itu, silakan ukur kemampuan diri sendiri. Apakah Anda memiliki keberanian untuk menyinggung kami? Jiang Nian, meskipun semua identitasmu ini benar, lalu kenapa? Itu hanyalah sekadar nama kosong belaka. Nama kosong? Kau benar-benar keras kepala. Bos, beritanya sudah dikonfirmasi. Mereka beberapa orang ini saling bekerja sama, membocorkan rahasia perusahaan Yuehua. Kalian tega demi keuntungan pribadi, mengabaikan jerih payah ibu dan kepentingan perusahaan. Atas dasar apa kau memfitnah kami seperti itu? Apa kau benar-benar mengira ini bisa menghancurkan kami? Hari ini aku akan membongkar wajah asli kalian semua. Dokumen ini berisi semua bukti transaksi dan catatan. Benar-benar tidak bisa dibantah. Ini sudah menyangkut tanggung jawab hukum. Bos, semua bukti ini sudah diserahkan kepada pihak kepolisian. Jiang Nian, hari ini kau juga jangan harap bisa lolos begitu saja. Jiang Nian, hari ini pun kamu jangan harap bisa pergi begitu saja. Jiang Yaoyao, sepertinya kamu sudah benar-benar gila. Gila? Kamu berani mengatakan aku gila? Jiang Nian, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan hancur hingga kehilangan segalanya. Kalian semua pantas lenyap, pantas lenyap. Jiang Yaoyao, jangan limpahkan kegagalanmu kepada orang lain. Semua ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Berani menyinggung muridku? Maka rasakanlah penderitaan yang luar biasa ini. Kalian? Beraninya kalian? Obat apa ini? Aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Semua orang yang terlibat, silakan ikut kami ke kantor polisi untuk membantu penyelidikan. Nian. Akhir-akhir ini, kesehatannya selalu baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Nian sedang mengandung. Mengandung? Nian sedang hamil. Aku akan menjadi seorang ayah. Benar. Melihat dari denyut nadinya, dia sudah hamil selama beberapa waktu. Anak ini, sepertinya saat dia mulai mengandung, dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. Aku ternyata hamil. Benar sekali. Nian, kita akan punya anak. Akhir-akhir ini aku memang terlalu sibuk, sampai tidak memperhatikan kesehatan diri sendiri. Nian, mulai sekarang, aku akan menjaga kamu dan anak kita dengan baik. Bayinya menendangku. Menurutmu bayi kita akan lebih mirip siapa? Sekarang bayinya saja belum lahir, mana aku tahu. Nian, kita sudah melewati banyak hal bersama. Sekarang aku akhirnya mengerti. Kebahagiaan sejati adalah bersamamu dan memiliki keluarga yang utuh. Junlin, terima kasih karena selalu menemaniku.